Kita harapkan siapapun yang menonton acara ini mendapatkan manfaat ya. Tamu kita berikutnya, bisnisnya tidak kalah menjijikkan. Bisnis apa itu? Tentu Anda ingin tahu. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Ini kayak sarang semut. Salah. Mengumpulkan asam semut. Bapak hidupnya pasti menderita ya Pak ya. Kalau tadi bisnis yang digeluti Adam itu menjijikkan, yaitu bisnis cacing, maka tamu kita yang berikutnya juga memiliki atau menggeluti bisnis yang tidak kalah menjijikkan atau menggelikan. Ini dia produknya. Nah, siapa yang mau jawab kira-kira ini bisnis apa dengan produk yang seperti ini? Boleh dipegang, dilihat. Ini kayak sarang semut. Sarang semut? Iya. Oke. Salah. Oke, ada lagi? Nggak boleh sarang semut, ini temennya semut, tetangganya semut. Bapak bisa, Bapak boleh lihat dulu. Bisnisnya apa kira-kira? Bisnisnya ini mengumpulkan asam semut. Asam semut? Ya, cairan. Baru pertama kali saya dengar asam semut. Iya, Bapak hidupnya pasti menderita ya Pak ya. Orang bilang asem. Baik, kita panggil Ade Yusdira. Kalau lihat produknya, lihat wajah pengusahanya. Sekali lagi, tadi sudah memper-memper tapi kurang konsisten ya. Jadi bisnis Anda apa sebenarnya? Kroto, telur semut. Kroto atau telur semut? Semut rang-rang. Ini telurnya yang dijual? Ya. Pak, dari mana asemnya tadi? Masa katanya asem semut? Oh, asem. Baik, jadi yang dijual adalah telur semut. Telur. Baik, ini bisnis menarik, walaupun menggelikan atau menjijikkan ini ya. Dari mana ide menamakan bisnis Anda ini Krotobon? Panggilan itu sebetulnya. Saya dengan teman-teman selalu dibilang Bon gitu loh. Bon? Bon, ya. Jadi akhirnya. Kenapa sampai dipanggil Bon? Itu ada cerita kecil dulu gitu. Oh, menarik ini, coba ceritakan. Jadi kalau kebetulan saya orang Bogor. Orang Bogor tuh kalau sama anak laki-laki tuh pasti dibilangnya Neng gitu. Neng itu panggilan Padahal sayang. laki-laki ya? Ya, panggilan sayang. Pasti Bogor begitu. Terus? Nah, kemudian teman-teman suka memplesetkan gitu loh. Karena saya panggilan kecil saya Neng. Iya. Jadi dipanggilnya kalau diplesetkan jadi Boneng. Kayaknya nggak keren kok. Saya nggak Boneng kok, saya bilang gitu. Akhirnya supaya keren dikit ganti aja deh Bon gitu kan. Bon. Mas Bon gitu. Oh, karena di Inggris kan James Bond, iya. Kalau di Indonesia Mas Bon. Iya, iya, nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Nah, omong-omong siapa yang beli telur? Ini kalau sudah jadi telur seperti ini ya. Atau yang Anda jual itu produknya seperti ini ya, saya lihat ya. Iya. Kira-kira inilah, bisnis ini siapa yang beli telur-telur ini? Ya, kebanyakan memang untuk yang kroto ini itu hobi-hobi pemancingan ya. Karena saya dulu memang awalnya sih sebetulnya karena hobi mancing. Ketika memang permintaan kroto itu sulit, ya kemudian juga harganya memang cukup lumayan. Nah, itulah memulai saya tentang budidaya ini. Tunggu, kroto ini adalah makanan atau untuk umpan? Untuk umpan. Diapakan? Untuk pemancingan itu dicampur dengan umpan. Umpan pemancingan. Ya, kebanyakan nanti untuk ikan biasanya. Oh, ikan suka makan ini? Suka ya? Gitu loh. Okay. Yang kedua biasanya kicau mania. Kontes-kontes burung berkicau. Oh, ini makanan burung juga. Ya, makanan burung. Mereka juga. Yang membeli atau yang biasanya. membutuhkan ya. Telur-telur ini. Ya, karena mereka percaya
pakan ini membantu burung itu supaya merdu suaranya. Nah kalau untuk ikan sendiri Supaya suaranya merdu juga. bukan. Ikan sendiri lebih kepada baunya itu khas kroto itu. Jadi akan lebih cepat. Boleh cerita dari mana sampai muncul ide atau gagasan untuk berbisnis telur semut rang-rang ini? Iya, yang tadi saya bilang awalnya karena saya hobi mancing gitu. Iya. Dulu sering hobi mancing. Nah, salah satu mancing itu kan supaya ikan makan itu makanan khasnya itu adalah kroto. Makanan istimewanya itu kroto. Nah, sering saya ketika mancing itu sulit mendapatkan telur-telur kroto ini. Jadi Itu bisa dibeli sebenarnya. bisa dibeli tapi stok sulit. biasanya di toko-toko tuh sudah habis. Kalaupun kita mau dapat kroto jauh-jauh sore hari, kalau kita pagi mau mancing, sore harinya tuh kita sudah pesan ke tukang pemancingan. Jadi nggak bisa dibeli kapan aja kita mau ya? Nggak bisa, kalau nggak bisa biasanya gitu. Berapa waktu Anda beli pertama kali tuh? Sekilo gitu? Harganya itu dulu di 180 Per ya, kilo? per kilo di harga 180.000? 200.000 ya 180.000? ya sekilo Telur begini? ya. Mending kita beli telur bebek. Jelas. Oh, sekilo 180. Wah. Oke, terus kemudian? Di situ saya berpikir kayaknya memang bagus nih kalau seandainya ternak semut rang-rang ya. Ini kan dari hasil dari semut rang-rang kroto ini. Ya, saya coba-coba waktu itu cari-cari informasi lah. Ya, informasi karena memang pertama budidaya semut rang-rang ini itu di Jawa gitu ya, adanya di Lamongan, terus bergerak. Oh, ini dulu berkembangnya di Lamongan. Ya, di Lamongan. Ngomong-ngomong, Anda dulu sekolahnya apa ya? Saya ekonomi. Apa? Tingkat apa? S1. Sarjana juga? Ya. Ngurusin kroto juga? Ngurusin kroto. Ini kegagalan pendidikan kita nih mungkin ya. Sebelum ngurusin kroto ini, pernah bekerja di bidang lain atau tidak? Saya bekerja di kampus di Kesatuan ya, Bogor, di staf marketing saya di situ. Ya sekarang ngajar juga. Oh gitu, sekarang masih mengajar? Ya, masih juga. Iya, ngajar apa? Saya kewirausahaan juga. Iya, menarik ya mengikuti bagaimana dosen lulusan ekonomi, tapi senang ngurusin kroto, Ya. anak atau telur semut rang-rang. Ya. Dan Anda melihat bisnis ini punya prospek bagus. Luar biasa. Luar biasa. Baik, ikuti terus Ki Candy. Jantan itu kerjanya dia hanya membuahi aja, mengeluarkan sperma. Ini cocok ini pekerjaan ini buat saya. Menarik karena Anda adalah pengusaha telur semut rang-rang atau biasa disebut kroto ya. Dan ini Anda ternakan di dalam toples seperti ini. Memang ini adalah tempatnya. Ya, medianya. Ada udara juga di dalam ini. Ada di dalam ini tuh ada udara untuk sirkulasi udaranya si semut rang-rang ya. Jadi mereka akan berkembang di dalam ya, sini ya. akan berkembang. Nah, yang juga ingin saya tanyakan adalah mengenai riset. Saya dengar sebelum betul-betul menekuni bisnis telur semut rang-rang ini, Anda melakukan riset yang mendalam ya, mempelajari perilaku, ya, terus kemudian apa, sikap mereka, mempelajari sejarah semut rang-rang. Ini sama dengan belut tadi. Apa manfaatnya Anda mempelajari perilaku semut rang-rang? Ya, memang tak kenal mungkin tak sayang ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus mengenal dulu. Karena ketika waktu saya memulai dari awal itu sempat gagal. Itu berperang karena tidak satu koloni.
gitu loh. Oh, menarik ini. Jadi seperti manusia juga ya, Seperti suka manusia. tawuran gitu ya. Iya, tawuran, betul. Oke. Berperang, kemudian Saling bunuh. iya, iya, pada mati, kemudian juga suhu, kemudian pakan, itu juga sekuritas, itu juga menjadi beberapa kendala waktu pertama. Kalau jenis-jenis semut rangrang ini apa aja? Kalau kita pelajari kan semut ada ratunya, ada semut pekerja, ada semut panglima, tentara, ada yang cuma rakyat biasa gitu kan? Iya. Nah, Jadi memang itu di dalam ada hierarkinya juga ada itu. ada satu koloni itu terdiri dari semut pejantan, kemudian semut pekerja, semut kemudian dengan calon ratu dan ratu. Oh, Biasanya. pejantan kerjanya apa? Pejantan itu kerjanya dia hanya membuahi aja, mengeluarkan sperma. Ini cocok ini pekerjaan ini buat saya. Iya, iya. Yang paling menderita di antara hierarki semut itu semut apa? Semut pejantan. Oh. Karena ya, Loh, bukannya paling enak itu? Hah? Tunggu, nggak jadi saya ini. Kenapa paling menderita? karena setelah dia kawin, setelah dia mengeluarkan sperma, dia mati. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Saya memikirkan yang enaknya aja. Saya nggak mikirin resikonya tadi. Oh, dia akan dibunuh atau mati dengan sendirinya? Mati dengan sendirinya karena dia mungkin capek ngeluarin sperma terus, akhirnya dia lemes ya. Baik, jadi ini memang jenis-jenis semut. Jadi waktu memasukkan semut itu ditakar berapa semut pekerja, berapa bakal ratu atau enggak? Enggak, Berapa laki, berapa perempuan enggak? enggak. Jadi bagaimana? Anda masukkan aja begitu? Ya karena ini kan koloni, nanti dia akan menyesuaikan dengan kebutuhannya biasanya. Yang dimasukin telurnya atau sudah otomatis? Semut rangrangnya nantinya, Yang dimasukkan? semut rangrangnya, semua. Tidak ada prosentasi jumlah seperti anggota DPR, ada. perempuan harus berapa gitu? Enggak ya? Tidak, dia otomatis. Jadi harusnya tidak sulit dong? Ya memang tidak sulit. Nah, Anda bahkan mau mengeluarkan biaya riset untuk mengetahui apa cerita. Cerita tadi kelihatannya menarik ya, bahwa ada hierarki, Ya. kemudian ada peran yang dimainkan ya, Ya. semut pekerja, ada semut perawat. Kalau semut perawat tadi tugasnya apa? Merawat telur-telur yang ada di sini dia dirawat. Oh, Gitu loh. Dipindah-pindah nanti ke sarang satu, sarang yang lain. itu tugasnya Ya, ya. tugasnya. Memberikan nutrisi ke telurnya gitu loh. Dari semut pekerja, Oke. semut perawat biasanya gitu. Termasuk nyuntik apa segala macam. Nyuntik. Gitu. Nah, apa saja faktor yang harus diperhatikan agar semut-semut ini bisa menghasilkan atau produksi telurnya itu bisa banyak? Biasanya Ya, apa yang harus diperhatikan? Pertama tuh kelembaban suhu di atas biasanya 24 di 35 masih bisa. 36 juga masih bisa ya. Oh, 36 masih bisa, 24, 36 masih bisa. Iya. Kemudian sekuritas yaitu keamanan rak, kan kita ini menggunakan rak untuk budidayanya. Jadi di bawah kaki rak itu diberikan ember yang tadi atau kolam-kolaman untuk supaya semut tidak kemana-mana. Oh, kalau tadi saya lihat, nah ini misalnya di layar ini dia bergerak di kayu-kayu itu nggak apa-apa Kayu-kayu ya? tidak apa-apa gitu. Nah, boleh cerita prospek bisnis kroto ini seberapa menariknya sih? Saya pernah survei gitu di toko-toko pakan burung dan toko pemancingan, katakanlah untuk Bogor sendiri, itu kebutuhan, itu ada 100 toko pakan burung pemancingan. Untuk satu hari aja mereka kurang lebih sekitar 5 kilo kebutuhannya. 5 kilo per hari. Per Berarti hari per dikali, toko? Ya per toko, dikali 100 Kalikan toko. 100. Berarti 500. Anda bisa memenuhi kebutuhan mereka atau tidak? Belum. Belum, artinya masih terbuka luang ini ya? Sangat-sangat terbuka gitu loh. Itu baru Bogor. Oke. Belum Jakarta, belum Tangerang, Bekasi atau kota-kota yang lain. Emang tidak banyak orang yang berbisnis kroto seperti Anda ini? Belum banyak, Pak, Bang Andi. Belum banyak. Belum banyak. Tapi dengan membagikan pengetahuan ini, besok tiba-tiba seluruh penonton jadi pedagang kroto semua. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya karena filosofi kita, ilmu kan datangnya dari Allah ya. Kita nggak pernah merasa memiliki itu ilmu. Jadi karena ilmu ini dari Tuhan, dari Allah, ya saya berikan gitu loh. Persoalan mereka nanti menjadi berhasil,
ya syukur berarti ilmunya bermanfaat, itu aja. Saya dengar ada jenis kroto yang lebih mahal, kroto super. Ya, Apa bedanya sama kroto biasa? kroto super biasanya kering, kayak beras. Ini kayak gini. Oh, ini Biasanya. kroto super. Ya, ini kayak beras. Untuk menghasilkan kroto super ya tinggal dijemur aja kan? Enggak, Oh, karena dari hasil dari pemanenan yang itu, Bang Andi. oh otomatis sudah Otomatis, ya ini kayak beras perak tuh kalau diginikan tuh. kering. Oh, ini Nah, kroto ini kering, super. ini super. Oh, yang biasa lengket. Kalau yang biasa lengket basah biasanya. Itu biasanya didapat dari alam gitu loh biasanya. Sudah dari sononya begitu ya? Dari sononya begitu. Gitu. Baik. Kalau boleh tahu, ini misalnya Anda jual bibit juga katanya ya? Iya betul. Jual bibit per toples begini? Per toples. Iya. Satu toples berapa? Kita jual di kisaran 50 sampai 60 ribu. Ini? Tergantung paket. Kalau 30 toples itu 60 ribu. Kalau yang 100 paket, 100 toples itu 50 ribuan per toples. Kalau saya beli gini, kemudian saya ternakan, tadi berapa lama saya bisa memanen krotonya? Kurang lebih sekitar 21 hari. 21 hari saya Ya. udah bisa panen? Ya, Satu bisa. toples gini bisa menghasilkan berapa banyak atau berapa 50 berat? gram, setengah on. Jadi untuk sampai 1 kilo berapa? Berarti 20 toples. 20 toples. 20 toples. Per kilo tadi berapa? 20 toples. Harga kalau yang super 300 ribu. Sudah mulai tertarik? Mahasiswa ideal sekali nih bisnis ini ya. Iya. Nah, saya dengar Anda juga rajin untuk memberikan pelatihan-pelatihan Ya. ke orang-orang untuk beternak kroto. Ya. Gratis atau bayar? Gratis. Yang itu tadi ilmunya kan dari Tuhan. Jadi kita nggak punya hak untuk memiliki itu ilmu. Jadi siapa yang belajar di tempat Anda? Banyak. Yaitu ya para kicau mania, kemudian kayak pemancingan atau mereka-mereka yang mau berwirausaha, ya kita terbuka, kita kasih perhatian. Karena memang berbudidaya semut terang-terang ini yang saya harapkan ilmunya dulu harus utuh. Ilmunya dulu harus dapat gitu loh. Itu tadi mengenal semut terang-terangnya sampai ke teknik budidayanya, sampai ke pemasarannya, sampai ke analisa bisnisnya. Itu diajarkan di Itu situ? semua diajarkan. Saya dengar Anda juga mengajar atau memberikan informasi melalui website ya? Betul. Apa nama websitenya? Di www.krotobon.com. Baik, menarik sekali. Oke. Terima kasih banyak. Betul. Adek ya, sudah datang. Ya. Ya, tamu berikutnya juga punya bisnis yang tidak kalah menjijikkan. Jadi hari ini betul-betul kita berbicara tentang bisnis yang menjijikkan. Tentu Anda penasaran, bisnis apa lagi dari tamu kita berikutnya. Untuk itu, pastikan Anda masih terus di acara Kick Andy.